Penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin kitab Fawaidul Fawaid disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA hafizahullahu taala dari Kota Kendari. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa kepada Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa mengirimkannya melalui layanan telepon di 021 823 6543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini ya, dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online. Dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Iya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini. Masih dilanjutkan pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir dari kitab Al-Fawaid yang kemudian disusun kembali dengan lebih teratur oleh Syekh Ali Hasan dan diberi judul Fawaidul Fawaid. Di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir, kita masih melanjutkan pembahasan di tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Qaf. Ya, karena surat ini banyak mengandung pelajaran dan ibrah yang kita bisa ambil tentu untuk kebaikan agama kita, untuk merenungkan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surat ini. Saat ini kita akan melangkah di pembahasan ayat yang ke-15 dari surat Qaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Apakah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kami tidak mampu tidak mampu menciptakan makhluk pertama kali, bahkan mereka benar-benar dalam keadaan
ragu dalam kerancuan memahami penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru terhadap makhluk yang baru. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang pantas menjadi renungan bagi kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri-diri kita dan semua makhluk untuk kita mengambil pelajaran tentang agungnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita semakin tunduk dan semakin taat kepadanya. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ya kaum muslimin ikhwatal Islam, barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini ya, sehubungan dengan makna al-i. Afa'ayina, apakah kami lemah, tidak mampu terhadap ciptaan yang pertama? Jelas. Pasti Allah Maha mampu. Buktinya mereka telah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Tsumma ada subhanahu ila takriril ma'adi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan penetapan adanya hari pembalasan atau hari kebangkitan di ayat ini dalam firman-Nya, "Afa'ayina bil khalqil awwal." Apakah kami lemah, tidak mampu untuk menciptakan makhluk pertama kali? Jawabannya pasti mereka mengakui Allah mampu. Buktinya makhluk sudah diciptakannya. Termasuk orang-orang yang mendustakan ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dibahas di sini makna al-i. Ya, al-i, tidak mampu atau lemah dalam ayat ini, yang tentu sifat ini jauh dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, al-qawiyyu al-azizul matin, yang maha kuat, yang maha perkasa lagi maha kokoh. Yuqalu likulli man ajiza an syai'in ayya bihi wa ayya fulanun bihadzal amri. Ya, dikatakan dalam bahasa Arab untuk setiap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, ya, yang lemah tidak bisa mengerjakan sesuatu, ayya bihi dalam bahasa Arab, ayya atau ayyu. Dikatakan dalam bahasa Arab, ayya fulanun bihadzal amr, si fulan tidak mampu menghadapi urusan ini, tidak mampu mengerjakan perkara ini. Itu penggunaan kata ayya, ya, al-ayyu. Qala syair, seorang penyair Arab berkata, ya, seorang penyair Arab berkata, ayyu bi amrihim kama ayyat bi baydhatihal hamamatu. Mereka tidak mampu menyelesaikan urusan mereka sebagaimana burung merpati yang tidak mampu meletakkan telurnya. Ya, ini burung merpati itu ketika dia ingin meletakkan telurnya, dia akan mencari tempat yang aman. Karena dia tidak mampu untuk menjaganya sendiri, tentu saja dia mencari tempat yang aman untuk meletakkan telurnya tersebut. Nah, inilah ya makna dari syair seorang penyair Arab yang menunjukkan tentang makna ayya, artinya ajiza an syai', tidak mampu melakukan sesuatu. Wa minhu qaulu ta'ala, ini sama misalnya maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat 33, ya. Walam ya'ya bi khalqihinna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lemah dengan menciptakan langit-langit dan bumi ini. Ya, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ay yuhyiya al mauta. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah tidak lemah
ya, dalam menciptakan langit-langit dan bumi itu, apakah mereka tidak melihat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Nah, jadi sama dengan ayat ini, qala Ibnu Abbas yuridu a'ajizna wa kadzalika qala Muqatil. Ketika menafsirkan ayat di atas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jadi afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami lemah, tidak mampu menciptakan makhluk yang pertama? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, artinya a'ajizna, apakah kami lemah, tidak mampu menciptakannya? Demikian pula pernyataan dari Imam Muqatil rahimahullahu taala. Taib. Jadi ini penjelasan dari para ulama ahli tafsir. Qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari penjelasan ini, aku katakan hadza tafsirun bilazimil lafzi. Ini adalah penafsiran dengan lazimul lafz, konsekuensi dari lafaz. Ya. Wa haqiqatuha a'ammu min dzalik. Yang mana hakikat dari makna lafaz ini lebih umum daripada kata-kata ajiza, ketidakmampuan. Fa innal araba taqul a'yani an a'rifa kadza wa ayitu bihi idza lam tahtadi liwajhi wa lam takdir ala ma'rifatihi wa tahsirih. Orang Arab misalnya mengatakan, a'yani, aku dibuat lemah, aku dibuat tidak mampu untuk mengenal perkara ini. Ya, ayi itu aku tidak mampu. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal itu dengan benar, sesuai dengan keadaannya. Kalau dia tidak mampu untuk mengenalnya atau mendapatkannya. Orang Arab mengucapkan seperti itu untuk makna ini. Fanaqulu, ya, fatakulu a'yani dawa'uka idza lam tahtadi lahu wa lam takif alaihi. Misalnya ada orang mengatakan a'yani dawa'uka, aku tidak mampu mengenal obatmu, obat penyakitmu dalam hal ini. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal obatnya atau tidak menemukannya. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab, jadi berarti sifatnya luas. Ya. Bukan cuma sekedar lemah, tidak mampu dalam artian tidak memiliki kekuatan, juga kalau dia tidak bisa menemukan sesuatu, digunakan kalimat ini. Kata beliau, wal baitul ladzi istashhadu bihi syahidun li hadzal ma'na. Sama dengan bait yang tadi kita gunakan, bait syair yang diungkapkan penyair Arab tadi, ya, yang digunakan untuk mendukung makna ini, memang syahid sebagai bukti yang mengungkapkan makna ini. Fa innal hamamata lam ta'jiz an baydatiha walakin a'yaha idza aradat antabidha aina tarmi bil baydah. Karena sesungguhnya al-hamamah, dalam hal ini apa tadi, burung merpati, ya, bukannya dia tidak mampu untuk bertelur, tentu dia mampu. Akan tetapi yang membuat dia tidak mampu atau membuat dia tidak bisa mencari tempat, ya, bahwa ketika dia akan bertelur, di mana dia meletakkan telurnya. Fahiya taduru wa tajulu hatta tarmi biha, maka dia akan keliling-keliling, berputar-putar untuk meletakkan di mana telurnya tersebut. Fa idza badat a'yaha
aina tahfaduha wa tudiuha hatta la tunal. Ketika dia sudah bertelur, ini yang menjadikan dia tidak mampu, menjadikan dia susah. Di mana dia meletakkan, menyimpan telurnya ini, di mana dia menitipkannya, supaya tidak bisa dijangkau sama makhluk lain. Tidak bisa diambil sama manusia misalnya atau yang lain. 6. Fahiyya ya. Maka disebutkan di sini fahiyatan kuluha min makanin ila makan. Dengan sebab itulah burung merpati ini akan membawa telurnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi penggunaannya adalah termasuk makna ini. Wa taharu aina taj'alu maqarraha kama huwa halu man ayya bi amrihi falam yadri min aina yaksidu lahu wa min aina ya'tih. Maka burung merpati itu akan kebingungan, ya, di mana dia menjadikan tempat untuk telurnya itu, sebagaimana keadaannya orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, sehingga dia tidak mengetahui ya kemana arah tujuannya, dan wa min aina ya'tihi, kemana dia akan datang, ya, kemana dia akan datang dalam hal urusannya ini. Ala kulli hal, ini contoh penggunaan kalimat ayya, ya, yang sehubungan dengan makna ini. Cuma di sini diingatkan oleh beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, walaisal muradu bil i'ya'i fi hadhil ayati at-ta'aba. Bukanlah maksudnya yang dimaksud dengan al-i'ya, ketidakmampuan di dalam ayat ini adalah at-ta'ab, letih atau capek, payah. Jadi bukan maksudnya apakah kami kepayahan menciptakan makhluk yang pertama. Ya, meskipun juga kita tahu hal ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Qaf sendiri ayat ke-38, ya, wa ma massana min lugub, dan kami tidak ditimpa rasa payah atau capek ketika menciptakan langit-langit dan bumi. Yang sudah kita tahu di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada penafian seperti ini supaya menunjukkan kesempurnaan, berarti kita harus menafikannya disertai dengan menetapkan sifat kebalikannya secara sempurna. Contoh di firman Allah di surat Qaf ayat 38, ketika Allah berfirman, wa ma massana min lugub, kami tidak ditimpa rasa capek atau payah ketika menciptakan langit-langit dan bumi, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna al-qudrah, kemahakuasaannya, kemahamampuannya. Maha sempurna kekuatannya, kemahaperkasaannya. Sama dengan tadi, afa'ayina, apakah kami lemah terhadap penciptaan yang pertama? Jelas tidak, karena Allah maha sempurna kekuasaannya, kemahamampuannya, kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Nah, jadi makna ayat ini bukanlah at-ta'ab, apakah kami capek? Tidak. Kama yadhunnuhu man lam ya'rif tafsir Al-Quran, sebagaimana ini disangka oleh orang-orang yang tidak mengenal tafsir Al-Quran. Ya, inilah pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bal hadzal ma'na huwa alladhi nafahu subhanahu an nafsihi fi akhir surati. Ya. Bahkan makna inilah, makna dinafikannya tadi kepayahan atau kecapean, ini yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya di akhir surat, ya tadi di ayat ke-38 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma massana min lugub, kami tidak ditimpa rasa capek ketika menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, jadi ini berbeda dengan makna ajiza. Ajiza ini maknanya lebih luas, dia tidak mampu. Nah, kemudian setelah ayat ini, di akhir ayat Allah berfirman, "Tsumma akhbara subhanahu annahum fi labsim min khalqin jadid." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala ini,
mereka benar-benar dalam keraguan-raguan, dalam kerancuan, dalam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang baru. Ketika Allah menciptakan makhluk yang baru. Naam. Ay annahum iltabasa alaihim i'adatul khalqi khalqan jadida. Artinya mereka itu iltabasa alaihim, ya, menjadi rancu pada diri mereka. Ketika Allah menciptakan, mengembalikan makhluk dalam bentuk ciptaan yang baru. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua makhluk, Allah bangkitkan kembali manusia, jin dan manusia dengan ciptaan yang baru. Harusnya mereka merenungkan, kalau di awal saja Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mampu, tidak lemah, apalagi menciptakan yang baru, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tsumma nabbahahum ala ma huwa min a'dhami ayati qudratihi. Min a'dhami ayati qudratihi wa syawahidi rububiyyatihi wa adillatil ma'adi wa huwa khalqul insan. Fa innahu min a'dhamil adillati ala tauhidi wal ma'adi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia di ayat yang berikutnya tentang perkara yang merupakan termasuk sebesar-besar tanda kemahakuasaan Allah, yang merupakan bukti-bukti sifat rububiyahnya, menciptakan, mengatur manusia sebagaimana dia maha kuasa mematikan dan menghidupkan kembali. Dan sebesar-besar dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan, yaitu penciptaan manusia. Yang ini merupakan termasuk sebesar-besar dalil, argumentasi yang menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata, tunduk kepadanya semata-mata, dan sebesar-besar dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwanya. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita sebagai, ya, termasuk sebesar-besar ayat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kata beliau, wa ayyu dalilin awdahu min tarkibi hadhihi suratil adamiyah bi a'dha'iha wa quwaha wa sifatiha wa ma fiha minal lahmi wal 'azmi wal 'uruki wal a'sabi wal ribatati wal manafidhi wal alati wal ulumi wal iradati was sana'at. Karena bukti apa yang lebih jelas dibandingkan, ya, susunan penciptaan rupa manusia, ya, dengan anggota-anggota badan mereka, kekuatan yang Allah berikan kepadanya, sifat-sifatnya, kemudian apa yang ada pada diri manusia berupa, pada tubuh manusia berupa dagingnya, tulangnya, kemudian urat-uratnya, syaraf-syarafnya, serta hal-hal yang mengikat anggota tubuhnya tersebut. Wal manafidh wal alat, ya. Kemudian adanya manafidh, pintu-pintu, yakni celah-celah dalam tubuh manusia, alat-alat yang Allah ciptakan, ilmu yang Allah berikan kepadanya, kehendak yang ada pada dirinya, dan sanaat dan ciptaan-ciptaan yang Allah berikan, Allah jadikan pada diri manusia ini. Kullu dzalika min nutfati ma'in, yang semua itu Allah ciptakan dari setetes air mani yang bercampur. Ya, ini proses penciptaan manusia. Dari hal yang seperti ini menjadi manusia yang lengkap dan sempurna. Falau ansofa al-abdu rabbahu laktafa bifikrihi fi nafsi. Seandainya seorang hamba itu benar-benar insaf, adil terhadap Allah, benar-benar objektif dalam menilai kekuasaan Allah,
maka mestinya dia akan merasa cukup dengan memikirkan penciptaan dirinya. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita kalau seorang itu insaf, benar-benar memikirkan, cukup dengan dia melihat penciptaan dirinya untuk mengambil dalil tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban dia untuk tunduk dan beribadah kepada Allah semata-mata. Baik. Wastadalla biwujudihi ala jami'i ma akhbarat bihi ar-rusulu anillahi wa asma'ihi wa sifatih. Dan cukuplah seorang itu mengambil dalil dengan keberadaan dirinya. Ya, untuk menunjukkan benarnya semua yang diberitakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. 6. Ini perenungan terhadap ayat yang menyebutkan tentang penciptaan manusia. Kemudian thumma akhbara subhanahu an ihatati ilmihi bihi hatta alima wasawisa nafsih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ilmu Allah yang meliputi makhluk ciptaannya manusia ini, sehingga Allah mengetahui bisikan-bisikan dalam jiwanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, cuma tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan bisikan-bisikan dalam jiwa manusia selama tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau ucapan, maka tidak akan dihukumi, tidak akan dikenakan dosa. Ya, bisikan-bisikan yang dilontarkan oleh syaitan yang tidak terwujud dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Tapi Allah Maha mengetahui semua. Thumma akhbara an kurbihi ilaihi bil ilmi wal ihatati wa anna dhalika adna ilaihi min al irki alladhi huwa dakhilu badanihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitakan ya tentang kedekatan dia dengan makhluknya ini, dengan manusia ini dalam ilmu dan al-ihata, jangkauannya. Allah Maha Kuasa, Maha dekat karena dia Maha mengetahui keadaan hamba ini, Maha menjangkaunya dengan pendengarannya, penglihatannya, ilmunya yang maha sempurna. Dan bahwasanya hal itu lebih dekat kepada manusia ini daripada al-irq, daripada urat yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya tentang hal ini bahwa dia lebih dekat kepada manusia sampai pun dibandingkan dengan urat yang ada dalam diri mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat tali lehernya. Fahuwa aqrabu ilaihi bil qudrati alaihi wal ilmi bihi min dhalikal irq. Yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya karena Allah Maha Kuasa kepada hambanya ini, dan Allah Maha mengetahuinya daripada urat tali lehernya itu. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahadekatannya dengan hambanya. Wa qala syekhuna, guru kami, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menafsirkan ayat ini ketika menafsirkan ayat tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, di ayat yang tadi sebelumnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami maha mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat tali lehernya. Yakni lebih dekat dalam hal Allah Maha Kuasa terhadap hambanya ini untuk menimpakan apa saja jika dia menghendaki, dan Allah lebih dekat dengan ilmu, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya kepada makhluknya ini. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, al-muradu biqaulihi nahnu wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya. Kami di sini ay malaikatana, yaitu para malaikat kami. Dan ini digunakan di dalam ayat Al-Quran. Penjelasan ini juga seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maksudnya di sini, nahnu sini, ini para malaikat kami. Kama qala, sebagaimana misalnya Allah sebutkan di ayat lain, di surat Al-Qiyamah, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya. Maka jika kami bacakan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah, maka ikutilah bacaan Al-Qur'an itu. Maksudnya di sini yang membacakan, kami di sini maksudnya utusan kami, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di surat Al-Qiyamah ayat ke-18. Ai idza qara'ahu alaika rasuluna Jibril. Yaitu jika Al-Quran ini dibacakan kepadamu oleh Rasul kami, utusan kami, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi kalimat seperti ini digunakan di dalam ayat Al-Quran. Allah maksudkan di sini para malaikatnya. Nah, qala wa yadullu alaihi qauluhu, dan ini diperjelas yang menunjukkan tentang makna ini firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, idz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat ya yang bertemu di sebelah kanan dan di sebelah kiri duduk untuk mengawasi perbuatan hambanya. Ya, jadi kata beliau, faqayyada al-qurba al-madhkura bitalaqqil malakain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengikatkan di sini kedekatan yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi, yaitu kedekatan yang disebutkan tersebut bitalaqqil malakaini, dengan adanya dua malaikat yang saling bertemu ini, yang saling mengawasi ini atau yang mengawasi hambanya ini di sebelah kiri dan kanannya. Nah, jadi maknanya di sini adalah kedekatan para malaikatnya. Ya, jadi maknanya di sini adalah nahnu di sini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-muradu bihi qurbadz dzati lam yataqayyad biwaqti talaqqil malakain. Seandainya yang dimaksud di sini adalah dekatnya zat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak perlu disyaratkan. Tidak perlu diikatkan di sini dengan waktu bertemunya dua malaikat tersebut. Ya, dan ini merupakan penafsiran yang benar. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya, sekaligus Dia maha dekat dengan makhluknya karena ilmunya yang maha sempurna, kemahakuasaannya yang dekat dengan mereka, pendengaran dan penglihatannya. Naam. Fala hujjata fil ayati lihaluliyin wala mu'attilin, maka tidak ada dalil dalam ayat ini sama sekali bagi orang-orang yang punya keyakinan ya haluliyah, ya menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk atau menitisnya makhluk Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, yang tentu ini merupakan keyakinan yang sangat kufur, dan juga tidak ada dalil argumentasi bagi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini justru menunjukkan makna yang menjadikan seorang hamba yang membacanya semakin tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dekat, maha kuasa untuk menimpakan apa saja, ya, dekat, maha mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwanya, sehingga tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar di hadapannya. Makanya menjadikan hamba akan selalu merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, selalu bersikap benar
ya dalam ucapan dan perbuatannya agar mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi sebab yang menjadikan dosa dan durhaka kepada Rabb-nya, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Demikian penjelasan yang disebutkan tentang makna ayat-ayat ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari antum sekalian yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Maka kami persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih banyak. Syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan hari ini dari faidah surat Qaf, pembahasan Fawaidul Fawaid bagian keempat. Ya, mudah-mudahan jadi wawasan bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat sekali lagi. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh kita sebagai orang awam yaitu menghukumi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, yaitu dengan perkataan Allah manunggaling kaula Gusti, dan hal ini banyak juga terjadi di kampus-kampus. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga menanyakan hukuman atau vonis hukum kepada mereka untuk bertanya dulu kepada asatidzah, ataukah boleh kita langsung katakan kepada mereka bahwa pemahaman mereka menyimpang, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahannya untuk beliau dan untuk kita semua. Ya, tentu saja kalau kita telah mengetahui dan jelas hukumnya, ini adalah ucapan yang sangat kufur, sangat menyimpang dari akidah yang benar, kekafiran yang sangat nyata. Langsung kita sampaikan pernyataan tersebut bahwa menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Dia yang maha sempurna. Sifat-sifatnya maha tinggi lagi maha agung, adapun makhluk penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan ada hamba dan ada Rabb yang merupakan sembahan hambanya. Tidak mungkin ini kemudian menyatu, ya. Oleh karena itu ini keyakinan yang sangat kufur. Kita harus jelaskan dengan tegas kepada mereka. Kita harus sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keyakinan yang sangat rusak tersebut, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang berselisih pendapat tentang kufurnya keyakinan seperti ini. Keyakinan yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, yang ini bukan merupakan keyakinan yang bersumber dari akidah Islam. Bahkan Islam sangat berlepas diri darinya, maka kita langsung hukumi. Terangkan bahwa ini adalah akidah atau keyakinan yang sangat rusak, sangat kufur, sangat jauh dari keyakinan akidah Islam yang benar. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah seseorang dikatakan telah berfatwa jika dia mengikuti
atau meyakini pendapat salah seorang ustadz tentang mengenai suatu masalah. Tapi pendapat ustadz tersebut memang menyelisihi banyak ustadz yang lain. Ustadz, mohon jawaban dan penjelasannya. Iya, barakallahu fikum. Kalau dia mengikuti pendapat salah seorang ustadz atau seorang yang berilmu, ya dia nisbatkan saja kepada ustadz tersebut, jangan dia nisbatkan kepada dirinya. Dia katakan bahwa saya pernah mendengar seorang ustadz yang saya meyakini dia punya ilmu, dia mengatakan seperti ini, dalilnya seperti ini. Tentu kita harus kenal dalilnya. Ya, perbedaan antara ittiba dengan taklid adalah dengan kita mengenal dalil. Kita mengikuti pendapat ulama, misalnya Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, ataupun para ulama yang lain, kita mengikuti pendapatnya, kita tahu ini dalilnya. Ini dalil yang dibawakannya, ayat Al-Quran seperti ini, atau hadis yang seperti ini, dan ini hadis yang sahih, misalnya. Jadi kalau kita dengar seorang ustadz, ya, berpendapat dengan satu pendapat, dan ada dalil yang dibawakannya, dan dalilnya jelas, kita sebutkan pendapat dari ustadz tersebut, kalau memang kita yakini hal tersebut. Cuma di sini tentu saja, kalau kita yakini ustadz tersebut dalam permasalahan ini permasalahan besar, ya, yang telah jelas para ustadz yang lain bahkan para ulama membantah pendapat tersebut atau menjelaskan lemahnya dalil yang digunakan dalam pendapat tadi, tentu ini menjadikan kita mempertimbangkan. Ya, biasanya untuk zaman sekarang kan penjelasan dari para ulama itu sudah banyak yang bisa kita telusuri karena ya gampang kita cari di media sosial, apalagi kitab-kitab sekarang dicetak dengan cetakan yang baik, apalagi sekarang aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk sampai kepada dalil yang disebutkan oleh para ulama sudah sangat mudah. Ya, jadi kalau ada pendapat-pendapat yang agak menyeleneh kayak tadi, ganjil, ya kita harus hati-hati, lihat dalilnya dan pertimbangkan kembali apakah dalil tersebut benar-benar dalil yang sahih. Ketika perkara-perkara yang sudah jelas ada penjelasan para ulama besar dalam masalah ini, ya, ini saya katakan di sini masalah-masalah besar ya, masalah-masalah yang menyangkut misalnya perkara manhaj tentang hukumnya memberontak kepada pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah atau menyebutkan kesalahan di depan umum, hukumnya demonstrasi yang kata para ulama ini adalah pintu gerbang terhadap khuruj, ya, memberontak kepada pemerintah. Yang seperti ini kan perkara-perkara jelas. Kita hati-hati ketika menghadapi pendapat yang nyeleneh, yang ganjil dari salah seorang yang kita perlu perhatikan dalilnya. Biasanya dalilnya itu bukan merupakan dalil yang kuat kalau benar-benar menyelisihi dari pendapat para ustadz yang lainnya, kemudian pendapat para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz, baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Jika ada yang bertanya secara langsung, silakan kepada Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah. Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Sri di Sidoarjo. Ya, silakan Ibu Sri. Ustadz, jika ada salah satu anggota keluarga yang sedang umroh, kemudian dia menelpon video call di depan Ka'bah. Dan kepada keluarga yang di rumah, dan menyarankan untuk juga berdoa seakan-akan dia juga berdoa di depan Ka'bah. Apakah hal semacam itu diperbolehkan? Dan apakah ada tuntunannya? Baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ini banyak ya dilakukan Ustaz oleh jemaah umroh. Ya, silakan Ustaz. Oh, begitu ya. Masya Allah. Nah. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Sidoarjo tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan kita semua dalam kebaikan. Ya, pertama hukum asalnya yang namanya berdoa, kita boleh berdoa kapan saja selama tidak ada larangan. Bukan waktu-waktu yang terlarang, kita boleh berdoa baik ketika dia misalnya miss call kita, dia berada di tanah suci, ya, kita boleh berdoa atau kita mengaminkan doanya, itu malah boleh, ya. Tapi kalau yang seperti tadi yang ditanyakan, dia miss call, kemudian memperlihatkan Ka'bah, kita disuruh berdoa, seolah-olah kita berdoa di depan Ka'bah, ya tidak benar. Karena kita saat ini bukan berada di depan Ka'bah.
Karena nanti kalau seandainya ini dibolehkan, orang nanti akan mengatakan, misalnya dia sedang sholat duhur di Masjidil Haram, kemudian dia memutar live, dia pasang video atau kamera atau yang lainnya, ya, kemudian disiarkan secara langsung imamnya sedang sholat. Berarti yang di rumah boleh mengikuti menjadi makmum. Ya tidak boleh. Ya, karena itu jaraknya jauh dan itu bukan merupakan hal yang menjadikan seorang makmum bisa mengimam seperti itu. Sebagaimana tidak boleh kita berimam dengan imam yang ada di televisi misalnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang diperbolehkan malah justru kalau orang tadi berdoa, kita mengaminkannya. Kita mengaminkan, ikut mengaminkan kandungan doanya seperti kita berdoa sendiri, itu yang diperbolehkan. Ya, karena kita sekedar mengaminkan doanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berdoa di tempat-tempat yang utama seperti ini, maka tidak mengapa yang seperti itu. Tapi kalau tadi dikesankan seolah-olah dia berada di depan Ka'bah, dia berdoa juga seperti berada di depan Ka'bah, ini yang tidak benar, tidak seperti itu hukumnya, tidak seperti itu keadaannya, dan ini tentu tidak ada tuntunannya dari petunjuk Nabi SAW dan para sahabat, dan juga tidak seperti yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang di zaman dahulu tentu belum ada teknologi seperti ini, tapi ya itu tidak merupakan perkara yang dikatakan hukumnya sama seperti dia melaksanakan doa di depan Ka'bah. Yang justru boleh tadi adalah kalau ketika dia mengaminkan doa orang tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Ibu Sri yang berada di Sidoarjo. Dan mungkin yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung kembali di layanan telepon, masih kami berikan kesempatan. Yang kedua, silahkan di belakang Ibu Sri yang ingin bertanya kepada Ustaz Abdullah Taslim Imam hafizahullah. Silakan. Halo. Naam. Iya, belum ada yang terhubung Ustaz. Namun kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, di saat umat ini sangat membutuhkan kajian-kajian dengan pembahasan masalah akidah dan manhaj, lalu bolehkah kita tidak untuk merekomendasikan kepada orang-orang yang kita kenal secara baik agar tidak mendengarkan kajian asatidzah yang jarang menjelaskan masalah akidah dan manhaj, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, dalam masalah seperti ini harusnya kita bersikap ya tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ya, dua penyimpangan itu adalah yang selalu dibisikkan oleh syaitan, adalah yang pertama al-ghulu wal mujawazah, melampaui batas, ya, melewati batasan yang diperbolehkan, dan yang kedua adalah sikap bermudah-mudah atau meremehkan. Kita mengambil sikap yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Jadi bagaimana itu? Tetap kalau seorang ustadz itu adalah seorang ustadz yang kita kenal manhajnya adalah di atas sunnah, mengikuti pemahaman salafus soleh seperti penegasan-penegasannya sendiri. Kemudian kita melihat dia kurang dalam menyampaikan pembahasan masalah akidah dan manhaj, kita nasihati. Sampaikan kepadanya tentang pentingnya masalah ini, bahwa yang paling dibutuhkan oleh umat itu adalah penguatan masalah akidah dan pemahaman manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah agar selamat dari syubhat, dari kerancuan dan hal-hal yang bisa menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan bersamaan dengan itu jangan juga sampai kita ingatkan ya teman-teman kita agar jangan mengambil faedah darinya. Tidak, selama dia adalah seorang yang di atas sunnah, kita tetap mengambil faedah darinya. Yang disampaikan adalah ilmu yang kita butuhkan. Tetapi tadi tetap kita berikan nasihat, kita berikan penekanan kepada ustadz tersebut untuk bisa lebih sering menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah akidah. Mungkin di sini ada peran dari panitia kajian. Panitia kajian sangat disayangkan ketika mengundang seorang ustadz, biasanya mereka tidak siap masalah materi. Materinya terserah apa saja yang ustadz mau sampaikan. Kan ini tidak benar. Bisa jadi nanti terjadi pengulangan materi, ya, sudah disampaikan sama ustadz sebelumnya. Harusnya dia bisa menentukan materi. Kan panitia itu akan membuat daftar materi-materi yang dibutuhkan oleh para mad'unya, yang paling penting mereka butuhkan tentang masalah apa. Hal-hal yang banyak pertanyaan dan belum mereka bisa jawab dengan benar. Atau mungkin ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian rutin, ada pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan untuk
dikuatkan dalam pembahasan yang berhubungan dengan kebutuhan para mad'u atau para jamaah yang ada di situ, ini yang harusnya dipilih. Jadi kalau panitianya yang menentukan kepada ustadz yang akan diundang, misalnya materi tentang masalah akidah, penguatan masalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, penguatan masalah tauhid, uluhiyah, atau penjelasan masalah syirik, atau masalah yang berhubungan dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kan akan mengarahkan ustadz tersebut untuk lebih kuat dalam membahas masalah-masalah akidah dan manhaj. Tapi kalau jamaahnya sendiri atau panitianya sendiri tidak perhatian dalam masalah ini, kemudian dia membiarkan ustadznya terserah yang disampaikan apa saja, ini juga ikut andil dalam menjadikan ustadz akhirnya kurang membahas materi-materi penting tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan kami tunggu di 021 823 6543. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan. Halo? Ya, belum terhubung kembali Ustaz. Nah, ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp kembali Ustaz, dari Hana yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Ya Ustaz, saya pernah ditanya oleh seorang teman yang non muslim mengenai bukti keberadaan Allah dan mengapa kita diciptakan serta hikmah di balik penciptaan ini Ustaz. Namun jawaban yang saya berikan ternyata belum cukup meyakinkannya Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz atau bantuan jawabannya, apa yang harus saya berikan pencerahan kepada teman saya ketika bertanya hal tersebut. Nah, jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali, yang sangat baik saya dari beliau yang ada di Pamulang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk yang berhubungan dengan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan saja dengan sesuatu yang sederhana. Kenapa kita bisa ada saat ini? Kenapa saat ini kita ada? Apakah bisa ada dengan sendirinya? Ya, kalau contohkan kepada dia, tiba-tiba misalnya ya temannya tadi diajak ke sebuah taman di kota. Langsung dia mengatakan, taman ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membentuknya, tanpa ada yang menanamnya, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Pasti ibu yang temannya tadi akan mengatakan, tidak mungkin, mustahil, pasti ada yang membuat, ada yang mengatur, ada yang menanamnya, ada yang menatanya. Kita katakan untuk yang sekecil ini saja, mesti ada yang menata, membuatnya, mengaturnya, apalagi alam semesta yang demikian besar, beserta isinya dengan keteraturannya, dengan ciptaan yang sempurna, keindahannya, dan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi keberadaan makhluk itu merupakan bukti nyata tentang adanya Al-Khaliq, pencipta. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan bukti nyata bahwa Allah yang maha pencipta itu adalah maha indah, maha sempurna ilmunya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maha sempurna pengetahuannya, maha sempurna hikmahnya, menempatkan semua selalu pada tempatnya. Kemudian sampaikan hikmah penciptaan ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Sampaikan juga firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Talaq. Tujuan Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Yang kemudian keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi, tujuannya agar kalian mengetahui bahwa, wahai manusia, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya pengetahuan ilmu Allah yang sempurna meliputi semua makhluknya. Jadi tujuannya agar kita mengenal kebesaran Allah, keagungannya, yang dengan itu menjadikan kita tunduk dan beribadah kepadanya semata-mata. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar kita beribadah. Tujuan Allah menjadikan alam semesta yang penuh dengan keindahan yang luar biasa ini agar kita menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Sang Maha Pencipta, yang dengan sebab itu kita mencintainya, kita hanya takut kepadanya, kita hanya berharap kepadanya, kita hanya selalu berlindung kepadanya, meminta kepadanya, yakni kita menetapkan ibadah yang lahir dan batin itu hanya untuk
Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita menetapkan ketundukan, ketaatan, ketakwaan hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Nah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, ya Ustaz, saya kuliah di kuliah umum dan ada mata pelajaran yang wajib kita lewati, yaitu mengenai filsafat. Lalu bagaimana sikap kita Ustaz dalam menghadapi materi kuliah tersebut yang karena diwajibkan, dan bagaimana juga ketika kita menghadapi ujiannya lalu kita menjawabnya, yang dimana jika kita tidak menjawabnya secara betul tentunya nilai akan berpengaruh. Namun jika kita menjawab dengan benar, maka hal tersebut merupakan penyimpangan Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya. ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong antum dalam menghadapi masalah yang sangat sulit ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas keyakinan yang benar, di atas keimanan yang benar sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala menghadapnya pada hari kiamat nanti, ya. Ini salah satu di antara perkara yang ya harusnya kita berusaha hindari semaksimal mungkin. Seandainya ada cara untuk menghindari pelajaran-pelajaran seperti ini, kita berusaha menghindarinya. Ya, kalaupun terpaksa, maka ya kita lakukan sesuai dengan kadarnya saja. Saya tidak mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menjadikan kita terhindar dari keburukan seperti ini. Yang jelas, ya, kita berusaha untuk menghindarinya semaksimal yang bisa kita lakukan. Seandainya mungkin di mata kuliah tersebut ada kehadiran minimal yang kita lakukan, kita pilih di antara yang materi-materi yang mungkin parah, kita berusaha hindari semaksimal mungkin. Artinya tetaplah berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang seperti ini, minta pertolongan kepada Allah agar diberikan cara terbaik untuk bisa menghindarinya, agar kita bisa ya terhindar dari hal tersebut. Apalagi kondisi seperti ini belum tentu merupakan perkara yang darurat untuk kita lakukan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fiik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz demikian. Dan selanjutnya silahkan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543 jika ada. Silahkan. Halo. Bagaimana untuk rekan kita? Naam. Ya, belum terhubung Ustaz. Kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Naam, ada pertanyaan. Sebelum memberikan pertanyaan, penanya berdoa kepada Ustadz semoga diberikan kesehatan dan umur panjang dan bisa menyebarkan dakwah sesuai dengan sunnah secara berkesinambungan. Ustadz, bagaimana menyikapi orang-orang yang jika diberi dakwah sunnah mereka langsung menuduh kita sebagai kelompok ekstrim, ya Ustadz, dengan tuduhan berbagai macam, lalu bagaimana sikap kita Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan. Ya, yang seperti ini kan sudah kita sering bahas mungkin ya. Dialami oleh orang-orang yang lebih mulia dibandingkan kita. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Bahkan lebih keji daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Para ulama dulu mengalaminya. Dan setiap orang yang membawa dakwah ini ya akan selalu ditentang dengan penentangan-penentangan seperti itu, karena syaitan dari kalangan jin dan manusia akan membisikkan kata-kata yang seperti itu untuk membuat manusia jauh dari kebenaran dakwah ini. Maka kita bersabar menghadapinya. Kalau mereka menuduh kita, jangan kita balas dengan sikap yang kasar, tetapi kita terangkan bahwa kita membawakan ini ada dalilnya seperti ini. Ya, ini nukilan penjelasan misalnya Al-Quran, ayat Al-Quran ini ditafsirkan seperti ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia. Apakah Anda juga ingin menuduh sahabat ini sebagai orang yang ekstrim? Terus sampaikan penafsiran para ulama, ini ulama diterima. Ya, seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar misalnya. Sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Ini para ulama yang diakui ya oleh para ulama yang lain tentang keilmuan, mereka menjelaskan seperti ini. Sabar, terangkan kepada mereka. Kebanyakan mereka hanya mendengarkan dan ikut-ikutan, tidak tahu tentang hakikat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan
ada di antara mereka yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran yang jelas. Kita sabar dalam menghadapinya, jangan membalas perlakuan mereka dengan keburukan. Kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan telepon, dan kami mohon maaf ya untuk Anda yang menghubungi kami di layanan telepon WhatsApp, ya kami tidak bisa menjawabnya karena memang tidak bisa terhubung dengan layanan telepon ya secara online. Jadi kami mohon maaf untuk Anda yang menghubungi kami secara atau menghubungi via telepon WhatsApp, kami tidak bisa menjawabnya karena memang tidak terhubung. Silahkan di layanan telepon biasa ya di 021 823 6543. Pertanyaan terakhir di kesempatan pertemuan hari ini yang ingin bertanya kepada Ustaz, silahkan. Halo. Naam. Halo. Naam. Silahkan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon dikecilkan volume televisinya Bapak mungkin. Supaya tidak ada pantulan suara ya di televisinya. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Pak. Iya, dengan Bapak Halo? siapa? Mohon maaf. Dari Aswan di Bengkulu, Pak. Nah, silakan Bapak. Minta tanya, Pak, masalah pinjam bank fungsional, Pak. Ya, Itu. bagaimana? Kalau kita minjam bank Oh, fungsional, karena ya bank syariah belum ada di sini, Pak. baik. Kemudian nggak tuh, Pak? Iya. Bagaimana? Itu Kalau saja. kita mau pinjam uang, Iya, itu di saja. bank fungsional, Ah. itu. Ya. Itu saja Pak ya. Ya. Baik. Terima kasih. Iya, baik Bapak di Bengkulu, ditunggu jawabannya. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz mengenai pinjaman ke bank konvensional. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang ada di Bengkulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi beliau dan menghindarkannya dari segala keburukan, dan juga untuk kita semua. Iya, kita ketahui ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ustadz kita, para ulama kita, bahwa meminjam uang di bank-bank yang seperti ini karena ada pinjaman tersebut nanti dibayar dengan bunga, maka itu merupakan riba, yang merupakan dosa yang sangat besar yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh orang yang melakukan perbuatan riba itu. Ya, hukumnya sampai disebutkan fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka izinkanlah pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sesungguhnya peminjaman yang seperti ini tidak akan mendatangkan keberkahan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi perbuatan riba, meminjam dengan cara seperti itu, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Ya, oleh karena itu, kalau kita perlu meminjam uang, maka bertakwalah kepada Allah, jangan meminjam di tempat-tempat yang nanti pengembaliannya ada bunga, ya, seperti yang dicontohkan tadi. Tapi hendaknya kita meminjam di tempat-tempat yang tidak ada bunganya, supaya menjadi sebab kebaikan dan keberkahan, serta jauhnya kita dari dosa-dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita selalu mengamalkan kebaikan dan menjauhkan diri dari segala keburukan-keburukan. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, serta pertanyaan-pertanyaan yang semoga kita bisa mengambil manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sampai di sini kajian kita cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Ustadz. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk Ustadz, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dari apa yang telah disampaikan, dan juga pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Ya, dan semoga diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada antum sahabat Roja sekalian yang telah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz
Abdullah Taslim MA hafizahullah di kediaman beliau yang berada di Kendari. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.